Film ini mengambil setting saat Imperium Romawi menguasai Inggris. Salah satu perwira pasukan Romawi yang bertugas memimpin pasukan terlibat petualangan dengan seorang budak. Petualangan untuk mengembalikan kehormatan ayah sang perwira. Adegan dimulai saat serombongan prajurit Romawi menyusuri sungai di tengah hutan belantara. Kewaspadaan terlihat dari wajah prajurit. Bahaya bisa datang kapan saja. Tiba-tiba pasukan dikejutkan suara hewan di dalam sungai, namun ternyata itu bukanlah bahaya. Suara itu ternyata berasal dari kawanan sapi yang sedang menyeberangi sungai. Seorang anak Inggris mengembalakan sapi-sapi tersebut di atas kuda. Tak lama kemudian, pasukan Romawi pun tiba di benteng yang mereka tuju. Marcus Flacius Aquila yang memimpin rombongan langsung dipercaya sebagai komandan pertahanan di benteng tersebut. Ia didampingi petugas senior benteng bernama Lutorius Drusilus Salinator. Setelah serah terima komandan, prajurit pun berkumpul menikmati makan siangnya. Sementara sang komandan, Marcus Flacius, berdoa untuk meminta keselamatan dari Dewa Cahaya. Desas-desus berkembang di kalangan prajurit. Mereka kembali mengungkit kisah soal ayah Marcus yang dulunya merupakan komandan Legiun Romawi. Legiun berkekuatan 5.000 pasukan itu hilang bersama simbol elang yang menjadi kebanggaan Romawi. Sebagian prajurit khawatir mereka akan mendapatkan sial seperti ayah komandan mereka. Adegan kemudian beralih saat Marcus Flacius Aquila memeriksa kondisi benteng. Marcus kemudian memerintahkan prajurit untuk membangun parit pertahanan. Parit itu juga diisi kayu-kayu runcing dan minyak. Saat malam hari, Marcus tak bisa tidur. Ia seperti mendengar suara-suara aneh. Dia pun bangun dari tempat tidurnya dan memeriksa benteng. Prajurit senior, Lutorius Drusilus, ikut menemani. Tak lama kemudian, Marcus meminta Lutorius untuk menyiagakan pasukan yang sedang terlelap tidur. Lutorius sempat keberatan karena pasukan akan marah jika kekhawatiran sang komandan tidak terbukti. Namun Marcus tetap bersikeras meminta Lutorius untuk menyiagakan pasukan. Pasukan kemudian dibangunkan dan berjaga-jaga di sekeliling benteng.
Setelah cukup lama berjaga, pasukan mulai agak jengkel. Namun itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba sekelompok pemberontak Inggris datang menyerbu. Pertempuran pun akhirnya terjadi. Pasukan Romawi mati-matian mempertahankan benteng mereka. Parit pertahanan yang telah dibuat ternyata sangat membantu. Api kemudian dinyalakan di dalam parit, kelompok penyerbu pun berhasil dikalahkan. Saat matahari pagi mulai menerangi, terlihat mayat pemberontak bergelimpangan. Dari pihak Romawi juga ada prajurit yang tewas. Markus pun dipuji karena telah menyiagakan pasukan tepat pada waktunya, sehingga benteng bisa dipertahankan. Saat siang menjelang, pasukan dalam benteng dikagetkan dengan munculnya ratusan pemberontak. Pemberontak tersebut ditampilkan seperti suku-suku liar yang menolak bangsa Romawi di tanah mereka. Pemberontak tersebut juga menyandera tim patroli Romawi yang sebelumnya ditugaskan Markus untuk mencari makanan. Kepala suku pemberontak kemudian muncul. Dia berteriak pada pasukan Romawi yang ada di benteng. Tanpa basa-basi, kepala suku itu pun memenggal ketua regu patroli Romawi. Markus kemudian mengumpulkan pasukan. Ia ingin keluar benteng untuk menyelamatkan tim patroli. Lutorius sempat menawarkan jika dia saja memimpin pasukan. Namun Markus menolak. Markus mengatakan ia harus menjemput sendiri tim patroli karena sebelumnya telah menugaskan mereka keluar benteng. Pertempuran kembali terjadi. Pasukan Romawi dengan formasi pertahanan mereka berhasil masuk ke tengah pemberontak dan membebaskan tim patroli. Namun kemudian datang bala bantuan pemberontak menggunakan kereta perang. Pasukan Romawi akhirnya kocar-kacir berlari ke dalam benteng. Markus yang tak takut mati malah mengambil tombak dan melemparnya pada penunggang kereta. Kereta pun terbalik, namun naas, kereta malah menimpa Markus. Singkat cerita, Markus kemudian tersadar. Ia merasa asing karena berada di tempat yang sangat sunyi. Ternyata tempat itu sebuah villa milik pamannya. Tempat itu masih di Inggris. Markus kemudian menjalani pengobatan luka pada kakinya. Saat duduk di villa, Lutorius tiba memberi laporan pada Markus. Lutorius mengabarkan jika semua pasukan di benteng berhasil diselamatkan. Markus pun lega. Tapi kemudian ia bersedih karena Lutorius juga mengabarkan jika dirinya dibebaskan dari tugas militer karena luka yang dideritanya. Lutorius pun meninggalkan gelang tanda penghargaan pada Markus.
Adegan film beralih pada pertunjukan ala gladiator. Markus bersama pamannya yang orang-orang Romawi tampak bersemangat menonton pertunjukan itu. Seorang algojo memasuki gelanggang. Algojo itu akan bertarung dengan seorang budak. Namun budak bernama SK itu enggan bertarung. Ia membiarkan dirinya dipukuli hingga terjatuh. Algojo pun bersiap untuk menghujamkan pedangnya ke jantung SK. Para penonton pun berteriak sambil membalikan ibu jari, pertanda agar Algojo segera membunuh budak tersebut. Tiba-tiba Markus berdiri. Ia mengacungkan ibu jarinya. Markus berteriak pada penonton lain untuk bersedia membebaskan SK. Para penonton seolah terhipnotis. Dari semula ingin membunuh, kemudian berubah pikiran membebaskan SK. Melihat para penonton sepakat untuk membebaskan budak, Algojo pun menarik kembali pedangnya. Sehari kemudian Markus kaget karena pamannya telah membeli SK dan menjadikan SK pelayan untuk dirinya. SK yang merasa telah diselamatkan nyawanya berjanji melayani Markus dengan sepenuh hati. Sementara Markus yang luka di kakinya telah sembuh, berniat pergi ke utara untuk mencari lambang elang yang pernah hilang. Meskipun pamannya keberatan, Markus tetap berangkat ditemani SK. Sang paman sempat khawatir karena SK merupakan budak dari suku Inggris. SK dikhawatirkan berkhianat jika ia diajak ke utara hanya berdua dengan Markus. Petualangan pun dimulai saat keduanya meninggalkan tembok terluar pertahanan Romawi. Mereka mulai mengembara di hutan-hutan liar. Dalam perjalanan mereka menemukan mayat yang digantung. Mayat tersebut diduga dibunuh oleh suku pengembara yang memberontak pada Romawi. Dalam perjalanan, Markus dan SK diserang suku pengembara tersebut. Keduanya berhasil selamat. Hingga akhirnya mereka berada di lembah yang menjadi kuburan pasukan Romawi. Markus membayangkan keberadaan ayahnya yang bertempur mati-matian di lembah itu. Tanpa sengaja, Markus dan SK bertemu dengan sisa pasukan Romawi yang sudah tua. Petua tersebut mengaku jika ia prajurit dari legiun yang dipimpin ayah Markus. Ketika itu pasukan ayah Markus disergap, menyebabkan banyak prajurit tewas. Markus dan SK kemudian melanjutkan perjalanan. SK yang merupakan penduduk asli Inggris bertindak sebagai navigator. Mereka akhirnya tiba pada kelompok suku yang menyimpan simbol elang Romawi. Suku yang tubuhnya dicat itu menerima mereka karena melihat SK yang merupakan putra dari salah satu ketua suku setempat. Beberapa hari kemudian kepala suku menggelar ritual adat mereka. Simbol elang dipamerkan. SK kemudian mengajak Markus menyelinap saat anggota suku tertidur lelap simbol elang berhasil ditemukan. Namun tiba-tiba kepala suku dan pengawalnya terbangun. Perkelahian terjadi. Kepala suku dan pengawalnya tewas.
Ketika itu Markus melihat cincin milik ayahnya dan mengambilnya dari tangan kepala suku. Markus dan SK kemudian kabur menunggangi kuda mereka. Tapi dalam perjalanan kuda-kuda tersebut kelelahan sehingga ditinggalkan. Sementara itu para anggota kepala suku melakukan pengejaran. Pertempuran pun terjadi. Markus dan SK kemudian mendapat bantuan dari sisa prajurit Romawi yang sudah tua. Markus dan SK akhirnya selamat dan menyerahkan simbol elang pada pejabat Romawi. Markus pun dijanjikan jabatan kepala legiun Romawi jika senat menyetujuinya. Markus dan SK pun akhirnya menjadi sahabat.